Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jambu Goratoya. Saya dari kelas 11 otomatis standar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang instruksi IL dan ILC, instruksi keep, instruksi counter, dan instruksi timer. Nah, sebelum itu kita membutuhkan satu trainer unit. Lalu kita juga membutuhkan satu buah laptop dengan software TX Programmer, dan kita membutuhkan kabel USB, kabel komunikasinya, untuk mentransfer program dari laptop ke PLC. Nah, sekarang kita akan lanjut ke videonya. Nah, yang pertama itu kita masuk ke instruksi IL dan ILC. Nah, jadi ini ILC dan counter, dan ini counter. Nah, IL itu adalah interlock, yaitu digunakan untuk mengunci seperti namanya, yaitu lock rangkaian tertentu agar instruksi-instruksi setelahnya hanya bisa berjalan jika kondisi penguncinya aktif. Nah, jadi IL-nya ini harus diaktifin dulu, baru counternya ini bisa ikut kita aktifkan. Nah, biasanya itu dipakai saat ada bagian program yang harus dijalankan dengan syarat tertentu. Nah, jika kondisi pengunci, maka semua instruksi dalam blok tidak akan dieksekusi. Jadi ketika ini dalam kondisi mengunci, counternya itu tidak akan bisa kita gunakan. Nah, sedangkan ILC itu adalah interlock clear, dipakai untuk mengakhiri atau melepas kuncian dari instruksi L. Nah, jadi untuk mengunci kembali kita harus menggunakan ILC. Nah, selanjutnya itu adalah instruksi counter. Nih, instruksi counter itu digunakan untuk menghitung jumlah event atau misalnya jumlah benda lewat sensor. Nah, kalau di trainer ini jumlah tombol push button itu berapa kali tekan. Nah, counter itu ada dua jenis counter up dan counter down. Counter up itu menghitung naik, dan counter down itu menghitung turun. Counter itu biasanya punya nilai preset dan current value, nih value-nya. Jadi ini counter ini push buttonnya harus ditekan 3 kali baru dia bisa menyala lampunya, lampu indikatornya. Nah, sekarang kita pembuktian, kita lakukan transfer. Nah, jika sudah, jadi di sini ketika IL-nya masih dalam keadaan lock atau terkunci, maka counternya tidak akan bisa menyala. Kita buktikan, kita tekan PB1, itu locknya tidak akan berjalan. Nah, karena IL-nya belum kita aktifkan, jadi dia rangkaiannya itu masih terkunci. Nah, untuk mengaktifkan IL-nya kita perlu menekan tombol 0 atau PB0. Nah, itu ditandai dengan lampu 1 menyala. Nah, baru counternya bisa menyala. Ini kita perlu menekannya sekali lagi supaya lampu indikatornya ikut menyala. Nah, untuk mematikan lampu indikatornya kita perlu menekan tombol 000 lagi. Nah, untuk mematikan interlocknya atau untuk mengunci rangkaiannya kembali, kita harus menekan PB2. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke rangkaian instruksi keep dan instruksi timer. Nah, jadi keep ini gunanya itu sama seperti latching, yaitu untuk mengunci dah. Fungsinya itu mirip seperti SR. Nah, itu terdiri dari 2 input, ini yang atas, dan outputnya. S itu set dan R itu reset. Nah, jadi gini, cara kerja keep itu, jika PB on ini ditekan, maka lampunya itu akan bisa menyala, dan jika PB off nya ditekan, maka lampunya akan mati, keepnya itu akan mati. Nah, sedangkan timer ini digunakan untuk memberi penunda waktu atau delay. Nah, jadi di sini ada value dan ada numbernya. Number ini alamat, dan value ini mau berapa lama kita buat delaynya. Di sini saya buat 20 milisecond, yaitu 2 detik.
Nah, ada beberapa jenis untuk timer itu sendiri tergantung PLC-nya. Ada timer on delay, timer off delay, dan pulse timer. Timer on delay itu output aktif setelah waktu delay tertentu. Nah, sedangkan off delay itu tandanya outputnya atau lampu indikatornya mati setelah beberapa waktu push buttonnya ditekan. Nah, timer tuh punya PV dan CV juga, yaitu preset value dan current value. Nah, ini program sederhananya. Di sini saya menggunakan 4 output dan 4 input. Saatnya kita transfer untuk pembuktian. Nah, jadi kita harus menekan PB on dulu, baru nanti timernya dia akan menyala. Nah, timernya akan menyala dan kita menekan PB3, itu timer yang kedua akan menyala dan akan menghidupkan lampu yang kedua. Dan ketika kita menekan PB4, itu lampu yang ketiga akan nyala dan timer yang ketiga juga akan menyala, lalu lampunya juga akan menyala. Jadi kita perlu menekan tombol pertama dulu. Nah, timernya menyala, menghitung, lalu lampunya akan hidup. Nah, selanjutnya kita akan menekan PB kedua, timernya aktif, lampunya setelah beberapa detik ikut aktif. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan menekan PB3, timernya aktif dan lampunya setelah beberapa detik itu akan aktif. Nah, untuk mematikannya kita perlu menekan tombol 0. Nah, ini jadi dia akan mati. Nah, jadi di sini adalah gabungan dari semua instruksi tadi. Yang pertama ada instruksi IL dan ILC yang berfungsi sebagai untuk mengunci tadi, dan di sini ada instruksi keep yang digunakan sebagai pengunci atau latching untuk mengganti latching, dan di sini ada instruksi counter yang digunakan untuk menghitung jumlah berapa kali sensor itu diaktifkan. Misalnya di sini saya buat value-nya 2, jadi perlu 2 kali ditekan push buttonnya baru dia akan menyala. Nah, selanjutnya juga ada timer. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, timer itu digunakan untuk delay waktu. Bisa on delay dan off delay. Nah, di sini saya atur dia menjadi 1 detik atau 10 milisecond. Nah, jadi di sini cara kerjanya, ketika IL-nya belum diaktifkan, maka rung-rung di bawah atau program-program yang ada di bawah IL itu dia tidak akan bisa dijalankan. Nah, ketika IL-nya kita aktifkan dengan menekan tombol 0.00 atau tombol off, itu IL-nya akan aktif, baru program-program yang ada di bawahnya itu bisa kita jalankan. Nah, IL-nya juga bisa berfungsi sebagai tombol rahasia. Nah, jadi sedangkan counter, nah ketika S1 atau PB1 yang kita tekan selama 2 kali, itu dia akan aktif dan akan mengaktifkan keep ini. Nah, ketika keep ini aktif, akan mengaktifkan timer. Dan ketika timernya aktif, baru akan hidup sebuah lampu indikator. Nah, saatnya kita melakukan pembuktian dengan mentransfer program. Nah, seperti yang saya bilang, jadi tombol 00 atau tombol off itu harus kita tekan terlebih dahulu, yaitu PB0. PB0 harus kita tekan dulu, ditandai dengan satu lampu akan menyala. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan instruksi counter, yaitu PB1 ini kita harus menekannya 2 kali, baru dia akan menyala.
Nah, selanjutnya kita akan menekan PB2 untuk mengaktifkan lampu indikator yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menekan push button 3 sama seperti tadi, yaitu dia menggunakan counter, keep, dan timer. Nah, untuk mematikannya kita harus menekan push button off kembali dengan ditandai lampu indikator aktif. Nah, untuk menguncinya kembali yaitu menggunakan ILC, kita harus menekan push button yang keempat. Nah, ketika push button yang keempat nih kita aktifkan, tandanya IL-nya itu kembali berfungsi. Jadi rangkaiannya itu tidak bisa diaktifkan kembali. Nah, ketika kita menekan PB1 nih, itu tidak akan ada yang terjadi. Kenapa? Karena sudah kita kunci menggunakan IL dan ILC-nya. Nah, ini mungkin sekian penjelasan singkat dari saya tentang instruksi-instruksi yang ada di CS Programmer atau yang ada di PLC, yaitu tentang IL dan ILC, tentang instruksi keep, instruksi counter, dan instruksi timer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.